Kita harap kalau misalnya teman-teman pengen meniru agenda masak besar seperti ini, kerjalah dengan hati. Jadi bukan sekedar konten, bukan sekedar tuang-tuangin daging lalu masak-masak. Karena sebenarnya kalau untuk masak besar gini memang kita sudah harus menyiapkan seharian waktu kita, capeknya kita, pikirannya kita dan semuanya. Jadi saran saya sih kerja dengan hati. Oke, semuanya makasih ya. Semua ya. Terima kasih ya. Kawan ya, love you semuanya. God bless. Ini boleh deh. Ini Bang Ade. Kecil nih. Awas kena abang-abang nanti. Awas. Awas. Nah, ya dorong. Awas sebentar kena abang-abang nanti. Bobon senior. Ini adiknya asisten chefku, Bang Putra. Chefnya mana yang? Asisten chef ada satu lagi tadi di sebelah sana. Rasa mungkin dia ngelihat konten gue itu kurang bermutu. Yang pertama, yang kedua terlalu gampang dibuat. Effortnya itu nggak sebesar dia. Jadi gue ngelihat, gue juga jujur ya, gue respect sama dia. Gue lihat dia masak tuh bener-bener capek. Iya memang. Dia sekali masak bisa berjam-jam, sedangkan gue mungkin cuma ketemu orang di jalan 30 menit, ketemu orang di jalan 20 menit. Nggak seribet itu. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang Bobon Santoso ya, yang katanya dia itu sudah menghak ciptakan gitu guys ya. Menghak ciptakan apa? Yaitu acara makan besar, masak-masak besar gitu guys. Dan ini ada beberapa komentar dari para netizen ya, dan mereka melakukan surat terbuka untuk Bobon Santoso guys ya. Nah, kita lihat beritanya. Tapi guys, sebelum mulai seperti biasa aku ingetin lagi nih, buat kalian yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari yang lagi viral guys. Dan kita lihat beritanya bareng-bareng ya. Maaf kalau banyak kesalahan guys. Nah, kita lihat beritanya guys. Surat terbuka untuk Bobon Santoso. Loh, kenapa harus mengeluarkan statement masak besar hak cipta? Itu yang jadi aku bingung. Hak ciptakan gitu loh kan. Memang sebelumnya Ko Bobon Santoso kan memang udah ada dulu di acara TV kalau nggak salah ya. Di acara TV itu masak besar. Nah, barulah setelah rame Ko Bobon, barulah ada masak besar, dan orang taunya, masyarakat taunya Bobon Santoso yang sering berbagi-bagi masak besar gitu loh. Kenapa harus mengeluarkan statement di halanggar hak cipta gitu? Nggak boleh kayak gitu dong. Kan selama itu bersaing boleh, asalkan itu kan bersaing demi kebaikan, demi menyenangkan hati semua orang, hati masyarakat kayak gitu loh. Bukan malah mengeluarkan statement hak cipta masak besar itu salah. Kan selama Willy Salim memberikan kebaikan itu kan gak ada salahnya. Toh masyarakat kalau misalnya dia pengen nih kedatangan kayak Ko Bobon Santoso, gak mungkin dong Ko Bobon Santoso menjelajahi Indonesia dalam waktu singkat gitu loh. Dari Sabang sampai Merauke harus datang ke setiap daerahnya, kan nggak mungkin. Kan bisa dibagi dua sama Willy Salim kayak gitu sih. Lebih ke gimana ya, Willy Salim itu kan berbagi niatnya untuk berbagi, menyenangkan hati semua orang, semua masyarakat gitu loh. Saya pun kalau misalnya saya berduit nih, kalau saya banyak duit seperti Ko Bobon Santoso, seperti Willy Salim gitu, mungkin saya juga akan menirukan hal yang sama, akan berbagi sama masyarakat, semua orang, biar hatinya senang, bisa merasakan masakan-masakan kayak gitu dengan adanya masak besar. Intinya kita kalau menciptakan hal-hal positif untuk kebaikan, sah-sah aja sih, asal jangan kriminal atau merugikan orang lain. Gitu aja sih ya, Ko Bobon. Iya, setuju sih ya. Entah kenapa beliau bisa mengeluarkan statement seperti itu ya, dengan mengatakan hak cipta ya, untuk makan-makan masak-masak besar gitu guys. Ada apa ini? Atau emang sengaja untuk menaikkan pamor ya? Karena mungkin zaman sekarang itu kalau
nggak ada sesuatu yang bikin para netizen kesal gitu ya. Namanya tuh pasti akan redup gitu ya. Ya kayak kemarin seperti Willy Salim gitu ya. Ketika melakukan kesalahan A, B, C, ada pro dan kontra ya. Ada yang mendukung, ada yang enggak gitu guys. Dan nama dia kan jadi naik kan gitu ya. Ya mungkin sebelumnya ada yang bilang untuk para fans, Willy kan sudah terkenal. Tapi kan namanya orang terkenal bisa saja redup gitu ya. Kayak dulu Krisdayanti terkenal. Sekarang mungkin zaman-zaman sekarang sudah nggak terkenal lagi gitu ya, walaupun masih terkenal tapi hanya sebagian orang gitu ya. Nah, kita lihat lagi berita yang selanjutnya guys. Nah, di sini juga ada Chef Arnold Purnomo bereaksi usai Bobon Santoso daftarkan hak cipta konten masak besar. Nah, di sini ada tulisan lagi, gue kalau masak besar bakal disomasi Bobon katanya. Tulis Arnold Purnomo di kolom komentar unggahan Instagram Bobon Santoso baru-baru ini sambil menyertakan emoji ya, menangis sedih katanya guys. Dan kita lihat lagi guys berita selanjutnya. Bobon Santoso mengajukan hak cipta konten masak besarnya. Kalau kita baca di sini, masak besar Bobon Santoso, buset bisa-bisanya bos. Maksud gua gini, yang pertama masak besar itu bukan elu Bobon, tapi ada tuh namanya Chef Ragil. Itu udah tahun 2013 loh. Tapi kenapa kok tiba-tiba banget malah dia yang ngajuin hak cipta konten masak besarnya? Kenapa? Ya karena orang ini the one and only Willy Salim. Mungkin ya Bobon itu merasa tersaingi, tapi ya udahlah, mending kita makan ya. Jadi Bobon sudah mengumumkan bahwa dia sudah resmi mendaftarkan hak cipta atas ide konten dia masak besar Bobon Santoso. Ini ada DJKI sahkan hak cipta masak besar Bobon Santoso. Stop plagiat karya orang lain katanya. Waduh. Berita ini menuai pro dan kontra, tapi coba mari kita pahami dulu kata kunci yang didaftarkan Bobon hak cipta adalah masak besar Bobon Santoso. Artinya setelah ini ya, orang lain pun masih boleh membuat konten masak besar asal nggak pakai nama masak besar Bobon Santoso. Atau ide konsepnya, cara penyampaiannya, cara shootnya, semuanya 1000% plek-ketiplek sama acara masak besar Bobon Santoso. Jadi masih boleh gitu loh. Jadi di sini kurang jelas nih si Bobon ini paham atau enggak bahwa orang lain masih boleh membuat konten masak besar asal nggak bawa nama-nama masak besar Bobon Santoso, karena caption dan IG story Bobon Santoso adalah stop plagiat karya orang lain. Dan dia ada tulis juga ya, yang suka plagiat konten dia bakal dibawa ke ranah hukum. Nah pertanyaannya, apakah ada yang masak besar tapi pakai nama masak besar Bobon Santoso? Pertanyaannya apakah ada? Kenapa dia tulis seperti itu? Kan nggak ada, semua kan punya ciri khasnya masing-masing ya kan. Jadi bebas orang mau bikin masak besar Bengkulu, masak besar Willy Salim, bebas, karena didaftarkan hak cipta adalah nama atau persona kita, bukan masak besarnya gitu loh. Sama kayak omongan Bobon di podcastnya Deddy Corbuzier ke Willy ya, yang nanya, apakah lo berpikir dengan bikin konten masa-masa ini gue mau ngalahin Bobon Santoso nih, gue mau ini nih. Pertanyaannya apakah ada yang mikirin Bobon gitu loh. Apakah ada yang sampai mikirin Bobon sebegitunya sampai harus punya niat seperti itu cuma buat konten masak besar gitu loh. Pertanyaannya apakah ada sih Bon? Kan gak ada. Lagian jauh sebelum Bobon Santoso bikin konten masak besar ya, Chef Ragil udah bikin konten masak besar duluan di TV ya. Kalau yang ini Ragilnya masih di Indonesia nih, yang ini Ragilnya belum ke Jerman ya. Jadi kalian jangan salah Ragil nih. Nih tuh kalian bisa lihat, Ex Santi dan Chef Ragil masak daging sapi untuk 500 orang. Jadi ya, siapapun boleh masak besar gitu loh. Karena ide orisinalnya bukan dari Bobon. Tapi kalau dia mengklaim ide orisinal dari konten dia sendiri, ya dari cara ngomong dia, cara nge-shoot dia, cara masak dia, cara bagiinnya, resepnya, semuanya. Yang dari dirinya sendiri, masak besar Bobon Santoso, ya boleh, bebas gitu loh. Tapi tetap setelah ini orang lain masih boleh masak besar. Mau gubernur, mau presiden, mau siapapun, boleh. Lagian tadinya gue pikir ya, semakin banyak yang meniru atau terinspirasi konten masak besar ini selama dilakukan dengan persiapan matang dan cara yang aman ya, semua bakal baik-baik aja gitu pikir gue ya. Karena ya makin banyak rakyat dan warga yang
jadi dapat makan gratis gitu loh, bisa makan bareng gitu loh. Tapi ternyata ini jadi sebuah polemik ya. Ternyata ada yang meniru masak-masak besar, ternyata jadi sebuah masalah rupanya. Iya guys, mungkin ya gara-gara mungkin Willy Salim juga gitu ya, atau kan sekarang Willy Salim juga ngikutin Bobon, mungkin dia karena merasa kesel kali sama Willy Salim ya. Ya mereka kan katanya ada seperti itulah kalian, entah ini hanya gimmick atau gimana aku nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu di balik layar mereka seperti apa gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat info dari Bobon Santoso yang mengeluarkan statement untuk hak cipta ya, masak besar Bobon Santoso guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.